Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Lili. Saya dokter yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Umur, alamat, pekerjaan, pendidikan terakhir. Jadi pada saat ini kita akan melakukan pemasangan IUD atau intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim, yang merupakan alat kontrasepsi yang fleksibel yang berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga. Cara kerjanya yaitu dia menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum masuk ke kavum uteri, dan AKDR ini terutama mencegah sperma dan ovum untuk bertemu. Keuntungan penggunaan AKDR yaitu efektivitasnya tinggi sekitar 99,4-99,8% dan segera efektif setelah pemasangan, dan metode kerjanya jangka panjang yaitu sampai proteksi sekitar 10 tahun dan tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI dan tidak ada efek samping hormonal. Nyaman saat berhubungan badan dan dapat dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus. Sampai sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, jika Ibu sudah mengerti mengenai cara kerja dan keuntungan dari penggunaan AKDR, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai efek samping dari penggunaan AKDR, yaitu bisa timbul spotting atau bercak pendarahan di luar siklus haid. Biasanya siklus haid menjadi lebih panjang pada 3 bulan pertama, adanya nyeri saat haid, tanpa tersadar, bisa lepas sendiri, dan komplikasi yang ditakutkan apabila wanita dengan infeksi menular seksual menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim dapat memicu pelvic inflammatory disease yang dapat menyebabkan infertilitas. Lalu lakukan analisis mengenai hari pertama haid terakhir, lamanya haid, apakah ada nyeri haid, kemudian riwayat paritas dan persalinan, riwayat infeksi genitalia, riwayat penyakit menular seksual atau adanya infeksi panggul, dan riwayat penyakit dahulu. Jadi Bu, dalam pemasangan alat ini kita akan masukkan ke dalam rahim Ibu. Lalu selanjutnya benang yang berlebih akan digunting kira-kira 3-4 cm dari serviks atau leher rahim Ibu, dan mungkin Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman saat proses pemasangan. Namun Ibu tidak perlu khawatir. Dan setelah pemasangan harus kontrol rutin ya Bu. Apabila ada pendarahan atau terlepas, Ibu dapat langsung datang ke rumah sakit atau dokter untuk diperiksa. Apakah sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Jika tidak, kita lanjut ke pemeriksaan fisik termasuk tanda-tanda vital dan pemeriksaan panggul. Jadi pemeriksaan ini perlu dilakukan sebelum pemasangan IUD ya Bu, untuk menghindari kemungkinan adanya komplikasi yang mungkin terjadi sebelum pemasangan. Apakah sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Jika tidak dan jika Ibu sudah bersedia, silakan Ibu kosongkan kandung kemih terlebih dahulu dan mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air. Sebelum memulai pemeriksaan, pemeriksa mencuci tangan 6 langkah menyentuh WHO dengan air mengalir dengan menggunakan sabun, lalu keringkan dengan kain bersih. Bantu klien untuk naik menuju pemeriksaan dan atur posisi ibu dengan posisi letotomi. Kemudian, lakukan inspeksi dan palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri atau benjolan atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Kenakan kain penutup pada klien untuk pemeriksaan. Lalu, atur arah sumber cahaya untuk melihat serviks. Selanjutnya, atur penempatan peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam mode steril. Selanjutnya, pemeriksa menggunakan handscoon steril dan alat pelindung diri lainnya. Selanjutnya, lakukan inspeksi pada genitalia eksternal. Palpasi pada kelenjar sring dan Bartolini, kemudian amati apakah ada nyeri, benjolan, ataupun discharge vaginal. Kemudian, ambil spekulum dengan tangan kanan kita, lalu berikan lubrikasi pada spekulum. Selanjutnya, masukkan spekulum dalam keadaan tertutup ke dalam vagina dengan pemegang berada pada sisi kanan, lalu setelah spekulum masuk, kita putar 90 derajat hingga pemegang berada pada sisi bawah. Lalu buka spekulum dan atur posisi spekulum hingga posisi serviks terlihat jelas, lalu kita kencangkan sekrup spekulum. Lakukan pemeriksaan in speculum. Periksa adanya lesi atau discharge pada vagina dan inspeksi pada daerah serviks. Perhatikan bentuk, ukuran, dan warna porsium. Keluarkan spekulum dengan hati-hati dan letakkan kembali pada tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain yang belum digunakan. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan manual dengan cara memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan kita ke dalam vagina dengan tangan kiri secara lembut menekan daerah suprapubik. Lalu pastikan gerakan serviks bebas, tentukan besar dan posisi uterus, dan pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Lakukan pula pemeriksaan retrovagina bila ada indikasi seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau adanya tumor pada kavum douglas. Kemudian, pemeriksa membuka handscoon dan membuang di tempat sampah medis. Masukkan lengan AKDR di dalam kemasan sterilnya dengan cara pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan sehingga lengan akan melipat ke dalam tabung inserter. Selanjutnya, pemeriksa menggunakan sarung tangan DTT yang baru.
Lalu, ambil spekulum menggunakan tangan kanan dan berikan lubrikan pada spekulum. Selanjutnya, masukkan spekulum dalam keadaan tertutup dengan tuas pemegang berada pada sisi kanan, lalu kita putar 90 derajat hingga tuas pemegang berada pada posisi bawah. Lalu buka spekulum dan pastikan serviks terlihat jelas dan kencangkan sekrup spekulum. Kemudian, usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Kemudian, ambil tenakulum dan jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati pada arah jam 11 atau jam 1, oleh karena pada daerah ini vaskularisasinya minimal. Kemudian, masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh atau no touch teknik, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam kafum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Kemudian, tentukan posisi dan kedalaman kafum uteri dan keluarkan sonde. Menentukan kedalaman kafum uteri dengan melihat batas lindir serviks yang terdapat pada sonde, kemudian ukur kedalaman kafum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Lalu, masukkan pendorong ke dalam tabung inserter, kemudian buka seluruh plastik penutup kemasan. Lalu angkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorong terdorong. Sementara melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum, masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan, kemudian lepaskan lengan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter dimasukkan kembali ke serviks atau sampai adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm dari serviks. Keluarkan seluruh tabung inserter dan buang ke tempat sampah terkontaminasi. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian periksa serviks dan bila ada pendarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum, tekan dengan kasar selama 30-60 detik. Keluarkan spekulum dengan hati-hati, kemudian rendam dalam larutan klorin 0,5%. Selanjutnya, lakukan toilet vulva. Setelah tindakan, rendam seluruh peralatan yang telah terpakai ke dalam larutan klorin 0,5%, lalu buang bahan yang telah digunakan dan buka handscoon serta buang ke tempat sampah medis. Selanjutnya, pemeriksa mencuci tangan dan melangkah menurut WHO menggunakan air mengalir dan sabun. Lalu ajarkan pasien bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR dan kapan harus dilakukan, dan jelaskan apa yang harus dilakukan bila mengalami efek samping dan beritahu kapan pasien harus datang kembali untuk kontrol.